Prabowo resmikan pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025. Satgas PKH terbitkan sawit dan tambang ilegal di kawasan hutan. Pemerintah perkuat Pertamina saat BBM swasta kosong. Polda tangkap penyedia tim IT kasus pembunuhan pegawai bank. Amerika Serikat kalahkan Brazil 90-78 dalam ajang Amerika Cup. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Menyapa Indonesia Malam akan menghadirkan sejumlah informasi, di antaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Selain itu juga kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya seputar peristiwa dan juga olahraga bersama saya Luis Ayu. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Menyapa Indonesia Malam, kami awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembukaan pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Otonomi Expo 2025 di AISBSD Tangerang pada Kamis pagi. Pameran ini menampilkan potensi unggulan dari ratusan kabupaten se-Indonesia dalam bidang perdagangan, pariwisata, investasi, dan pengadaan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Otonomi Expo 2025 yang digelar di AISBSD Tangerang pada Kamis pagi 28 Agustus 2025. Pameran ini menampilkan berbagai potensi di bidang perdagangan, pariwisata, investasi, dan pengadaan dari pemerintah kabupaten se-Indonesia. Pameran yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ini menampilkan potensi komoditas investasi, pengadaan dan juga pelayanan publik dari 299 kabupaten di seluruh Indonesia, serta mitra dalam dan juga luar negeri. Acara ini rutin diselenggarakan sejak tahun 2005 sebagai ajang promosi dan kerjasama antar wilayah. Setibanya di lokasi, kedatangan Presiden Prabowo turut disambut oleh Ketua Umum Apkasi periode 2025-2030, Bursa Zardobi. Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara seperti Mensesnek Prasetyo Hadi, Seskap Teddy Indrawijaya, dan juga Mendagri Tito Karnavian. Turut hadir pula beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, serta perwakilan kedutaan besar negara sahabat. Usai menyapa para undangan dan juga memberikan pengarahan kepada pemerintah kabupaten serta jajaran Kemendagri, Presiden Prabowo juga meresmikan pembukaan Expo dengan memukul gong, disambut tepuk tangan meriah dari sekitar 1.500 peserta. Expo digelar 28 hingga 30 Agustus 2025, diikuti 299 kabupaten dan mitra. Setelah acara pembukaan, Presiden bersama rombongan meninjau berbagai stand pameran yang menampilkan potensi unggulan daerah. Pameran ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah daerah dengan investor dan juga mitra usaha. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan digitalisasi pendidikan dari Mendikdasmen Abdul Muti. Dalam pertemuan tersebut dibahas progres distribusi perangkat digital dan kesiapan guru dalam mendukung program tersebut. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengenai perkembangan program digitalisasi pendidikan. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 27 Agustus 2025. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Muti menyampaikan bahwa pelaksanaan program digitalisasi sudah mulai berjalan dengan baik. Menanggapi isu yang beredar, Abdul Muti menegaskan bahwa tidak semua sekolah akan langsung menerima perangkat digital tanpa proses pengajuan. Ia menjelaskan bahwa distribusi perangkat dilakukan berdasarkan formulir yang diisi oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk mendukung implementasi program, Kementerian Dikdasmen telah menyiapkan materi pembelajaran khusus yang akan digunakan di sekolah-sekolah penerima. Selain itu, pelatihan bagi guru juga tengah disiapkan agar perangkat digital dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam proses belajar mengajar. Tadi kami menyampaikan kepada Bapak Presiden progres untuk pelaksanaan program digitalisasi pendidikan. Yang alhamdulillah sekarang sudah mulai proses untuk pendaftaran dan penerimaan sekolah-sekolah yang siap untuk menerima, dan insya Allah semuanya lancar. Dan saya ingin juga menyampaikan bahwa sekolah-sekolah itu kami data mana yang sudah siap
dan itu kami nanti akan kirimkan sesuai dengan data yang dikirimkan sekolah itu. Jadi kalau kemarin sempat beredar kabar bahwa semua sekolah itu yang sudah tidak perlu dikirim, itu tidak benar adanya berita itu. Karena pengiriman itu berbasis form yang kita siapkan, dan sekolah yang memang tidak memerlukan ya tidak kita kirim. Tapi semuanya berjalan dan sesuai arahan Pak Presiden, insya Allah program ini akan bisa kita laksanakan secara benar, sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan arahan Bapak. Menyiapkan materi-materi pembelajarannya, sudah ada lebih dari 2.500 paket pembelajaran yang nanti dipakai untuk sekolah-sekolah yang menggunakan IFP itu. Kemudian juga kami sudah menyiapkan pelatihan untuk gurunya supaya alat itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR, Mardani Alisera, mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang akan menyampaikan pidato dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September mendatang. Menurutnya hal ini menjadi bagian penting, terlebih Presiden Prabowo mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia di kancah internasional. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 25 September mendatang di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato di hari pertama dengan posisi urutan ketiga setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kehadiran Kepala Negara Indonesia ini menandai momen penting karena Prabowo menjadi presiden pertama yang hadir langsung dalam sidang PBB setelah absen selama 1 dekade. Kabar baik itu langsung disambut baik sekaligus apresiasi oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR Mardani Alisera. Mardani menilai Presiden Prabowo merupakan sosok yang selalu mengangkat martabat dan nama harum Indonesia dalam kancah internasional. Dirinya berharap dalam pidato Presiden Prabowo nanti dapat mengangkat isu mengenai kemerdekaan negara Palestina, kerjasama global, serta dapat menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat global. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa dan bravo, sudah hampir 10 tahun tidak ada Presiden Indonesia yang bicara langsung di sidang umum PBB. Forum tertinggi dunia, memang bukan pengambilan keputusan, tapi tetap sangat penting. Apresiasi kepada Presiden Prabowo yang selalu mengangkat harkat martabat dan nama harum Indonesia di pentas dunia. Jangan lupa titip kemerdekaan Palestina dan kerjasama global South to South, dan juga menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat global. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni turun langsung meninjau kondisi jalan poros Desa Karya Jasa, Kabupaten Lebak yang rusak parah pada Rabu 27 Agustus 2025. Jalan sepanjang sekitar 3,4 km yang selama ini rusak menghambat aktivitas warga, khususnya para petani. Harapan masyarakat Desa Karyajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak untuk memiliki akses jalan layak kian dekat. Gubernur Banten Andra Soni turun langsung meninjau kondisi jalan poros desa yang rusak parah pada Rabu 27 Agustus 2025. Jalan sepanjang sekitar 3,4 km itu selama ini menghambat aktivitas warga, khususnya para petani yang juga mengandalkan akses tersebut untuk distribusi hasil pertanian. Andra menegaskan pembangunan jalan akan dilakukan secara kolaboratif. Selain melalui APBD Provinsi Banten, akan ada dukungan dari APBD Lebak dan juga APBDes Desa Kertajaya masing-masing sepanjang 1 km. Ia juga mengakui tantangan pembangunan tidak ringan mengingat kemampuan APBD yang juga terbatas. Karena itu Pemprov Banten juga membuka ruang kerjasama dengan pemerintah pusat melalui Banpres. Kami meninjau jalan di desa ini, juga meninjau tadi persawahan dan juga berinteraksi dengan masyarakat. Harapan dari masyarakat adalah adanya pembangunan jalan, dan kami sudah berdiskusi dengan Pak Bupati, dengan Pak Kepala Desa, dan juga dihadiri oleh PU dari Provinsi dan PU dari Kabupaten Lebak. Ada kurang lebih sekitar 3,4 km jalan yang memang rusak berat, dan ini mengganggu aktivitas masyarakat dan juga mengganggu produktivitas masyarakat. Maka mudah-mudahan dalam perubahan APBD ini bisa ditangani.
Insya Allah kami akan persiapkan agar ini bisa terlaksana di tahun anggaran ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang Provinsi Banten, Arlan Marzan, menambahkan bahwa anggaran pembangunan sepanjang 3,4 km sudah direncanakan sebesar 6,9 miliar di APBD Perubahan tahun 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebutuhan susu terus meningkat setiap tahun. Sapi perah bisa menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan protein hewani bagi bangsa. Dengan investasi sapi perah, pemerintah tidak hanya membuka peluang usaha, melainkan juga ikut memperkuat kedaulatan pangan nasional. Pemerintah terus bergerak membangun kemandirian pangan hewani melalui Kementerian Pertanian, salah satunya melalui investasi di sektor sapi perah, yang kini juga dikembangkan dengan melibatkan pihak swasta. Sapi perah dinilai bisa menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan protein hewani bagi bangsa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri serta memperkuat posisi peternak rakyat dalam rantai pasok nasional. Langkah ini juga menjadi dukungan nyata terhadap program prioritas pemerintah seperti program makan bergizi gratis dengan memastikan ketersediaan susu berkualitas bagi generasi muda Indonesia. Dalam hal ini pemerintah juga tidak bertindak sebagai penyedia modal atau ternak, melainkan berperan sebagai fasilitator, mempertemukan peternak dengan investor, membuka ruang kolaborasi dan juga mengawal tata kelola yang juga sehat. Fokus utama program ini mencakup peningkatan populasi sapi perah, pengembangan peternakan yang berkelanjutan, kemitraan bisnis yang saling setara dan saling menguntungkan, penguatan rantai pasok susu serta peningkatan nilai tambah hasil ternak. Kemitraan ini dinilai bukan sekedar investasi tapi langkah besar menuju kedaulatan pangan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan target budidaya di tambak pantai utara Jawa akan tercapai pada akhir tahun ini. Adapun untuk tahap pertama nanti, KKP akan berfokus terhadap komoditas ikan tilapia. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hairul Rahayu mengungkapkan, revitalisasi tambak pantai utara Jawa di tahun 2025 hingga 2028 akan mencapai 78.550 kawasan tambak yang kurang produktif. Rencananya ini nantinya akan tersebar di 4 provinsi di Jawa yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Hairul menerangkan, KKP bakal memanfaatkan skema lahan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dari Kementerian Kehutanan di 4 kabupaten dekat Pantura Jawa, yakni Bekasi, Karawang, Indramayu, dan Subang. Diketahui memang KKP memilih komoditas ikan tilapia sebagai fokus utama pada fase pertama, mengingat spesies ikan tersebut mampu bertahan hidup di kondisi apapun, minimnya kegagalan dalam proses budidaya. Selain operasional yang tidak sulit, ikan tilapia cukup berpotensi di pasar domestik hingga ekspor yang luas dan terbuka. Kami punya misi besar untuk melakukan revitalisasi di pantai utara Jawa. Seluas 78.550 hektar. Nah, kami bagi menjadi 3 fase. Fase 1 itu kami awali di 20.000 hektar. Tepatnya 20.413,25 hektar. Kami memanfaatkan lahan milik negara, yaitu lahan milik Kementerian Kehutanan. Ada skema yang bisa kami manfaatkan, yaitu namanya KHKP, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Nah, untuk mendapatkan KHKP itu tentunya banyak persyaratan. Sepengetahuan saya tanda tangan banyak itu lebih dari 10 persyaratan. Salah satunya adalah terkait dengan lingkungan. Lingkungan itu persyaratan yang harus kita penuhi adalah KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Ini kita di-guide atau diarahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Rafli Afandi, Tim Liputan Simpo TV. Pemirsa, Polresta Bogor Kota melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan atau BINLU ke sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu 27 Agustus 2025. Para siswa diberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, bullying, tawuran pelajar, serta larangan mengendarai sepeda motor bagi yang masih duduk di bangku sekolah. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @Polresta Bogor Kota pada Rabu 27 Agustus 2025, Polresta Bogor Kota melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan ke sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat. Kegiatan BINLU merupakan upaya Polresta Bogor Kota untuk membekali generasi muda agar lebih bijak dalam bertindak, menjauhi perilaku negatif,
serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, bullying, tawuran pelajar, serta larangan mengendarai sepeda motor bagi yang masih duduk di bangku sekolah. Melalui penyuluhan ini, Polresta Bogor Kota berharap para pelajar dapat menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berprestasi sekaligus menjadi pelopor keselamatan serta ketertiban di lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, dalam rangkaian Hari Juang Polri serta HUT RI ke-80 tahun, Mabes Polri menggelar bakti sosial dengan pengobatan gratis untuk warga Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kegiatan tersebut sekaligus meninjau pembangunan sekolah Kemala Taruna Bayangkara. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau langsung kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis untuk warga yang berada di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kegiatan baksos meliputi pengobatan mata, tensi, poli umum, poli bedah, poli gigi, dan lain-lain. Dalam upaya meringankan beban masyarakat, Komjen Pol Dedi Prasetyo juga membagikan ratusan paket sembako. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan kegiatan baksos ini dalam rangka Hari Juang Polri serta HUT RI yang ke-80 tahun. Polri lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang maksimal. Di kesempatan yang sama, Wakapolri meninjau langsung pembangunan sekolah unggulan SMA Kemala Taruna Bayangkara pertama di Indonesia, melaksanakan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Pada hari ini, alhamdulillah, mati-mati ini. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-80 dan juga dalam rangka memperingati Hari Juang Polri yang ke-80, kemarin diperingati pada tanggal 21 Agustus yang lalu. Hari ini kami dalam rangka memperingati hari tersebut melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan. Sekaligus meninjau progres untuk mengetahui pembangunan SMA Kemala Taruna Bayangkara. Merupakan salah satu SMA unggulan masuk di dalam ekosistem Garuda. Kebetulan hadir juga Yayasan Kadar Bangsa, Amifta bersama tim, terima kasih. Dan rekan-rekan filantropi juga hadir untuk melihat secara objektif bagaimana progres untuk pembangunan SMA Kemala Taruna Bayangkara. Insya Allah SMA unggulan ini akan bisa beroperasi tahun depan. Ini dalam rangka apa sih Bu dikasih sembakonya? Dari kesehatan. Oh, kesehatan. Dari mana? Dari siapa? Dari Bapak ini. Dari Bapak Polisi. Tadi ikut kegiatan apa aja Bu? Periksa kesehatan atau apa? Kepala pusing, benar-benar sakit, kaku. Tapi ikut tadi pemeriksaan kesehatan. Ya. Dikasih apa Bu sama dokter? Kasih obat. Sama itu paket apa nih Bu? Ya? Dapat paket apa aja nih Bu? Kayaknya sembako, beras, minyak, susu, gula. Diharapkan dengan kegiatan baksos, dengan pengobatan gratis serta pembagian sembako bisa meringankan beban masyarakat di tengah krisis ekonomi saat ini. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Menpora RI Dito Aryo Tejo didampingi Wamenpora Taufik Hidayat mengikuti rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta. Seluruh pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI kemudian sepakat menyetujui alokasi pagu anggaran Kemenpora tahun anggaran 2026 dan mendukung tambahan anggaran pada rancangan pagu alokasi anggaran. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo didampingi Wamenpora RI Taufik Hidayat beserta jajaran pejabat eselon 1 dan 2 serta staf khusus dan tenaga ahli Kemenpora RI mengikuti rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI di ruang sidang Komisi 10 DPR RI Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta pada Rabu 27 Agustus 2025. Agenda raker yakni tentang pembahasan rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga Kemenpora RI tahun anggaran 2026 dan pembahasan program-program yang akan didanai oleh dana alokasi khusus berdasarkan kriteria teknis dari komisi. Saat ini perubahan struktur dari kementerian kami adalah kami tidak mengambil lagi sektor-sektor yang sudah dikerjakan kementerian lain. Jadi ini kita memang eranya kolaborasi. Jadi perbedaannya di situ. Jadi tapi tidak mengurangi bagaimana komitmen Bapak Presiden dan juga pemerintah terkait dengan pembinaan generasi muda. Menanggapi masukan dan kritikan yang membangun itu, Menpora Dito sampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI. Seluruh kritik dan dukungan akan dijadikan bahan untuk program pemuda dan olahraga semakin baik.
Lebih lanjut, Menpora Dito menjabarkan bahwa nantinya penambahan pagu anggaran senilai 3,4 triliun akan dipergunakan untuk mendukung program-program unggulan di Kemenpora. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ajang Sandek Silumba 2025 resmi berakhir dengan digelarnya etape terakhir di Teluk Mamuju pada Selasa 26 Agustus 2025. Gubernur Sulbar Soehardi Duka bersama Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ernmawati turut menyaksikan langsung ketegangan lomba dari kawasan Waterpark Hotel Maleo. Deretan perahu Sandek melintas mengelilingi Pulau Karampuang yang menjadi ikon bahari Kabupaten Mamuju. Sebanyak 55 perahu tradisional Sandek ikut berlaga dalam etape pamungkas ini, menampilkan kegigihan dan kekompakan para pasandek dalam menaklukkan Laut Sulbar. Perlombaan dimulai sekitar pukul 13:30 WITA dan menjadi penutup dari seluruh rangkaian Sandek Silumba 2025. Karena anginnya cukup bagus, hanya saja memang berat bagi Sandek karena dari bawah tadi melawan angin, tapi karena kepandaian dan kecekatan para pasandek itu mampu melawan angin. Jadi itu juga bukti bahwa mereka memang pantas dikasih apresiasi, dan sandek-sandek yang tadinya kita unggulkan, ya ternyata ada yang tidak diunggulkan tiba-tiba menjadi juara di etape ini ya. Tapi sandek yang nama saya di sana tetap juga iya. Ajang Sandek Silumba 2025 tak hanya menjadi pertunjukan ketangkasan perahu tradisional, namun juga wadah untuk melestarikan warisan budaya maritim Sulawesi Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Satgas Garuda Merah Putih 2 terjunkan 91,4 ton bantuan ke Gaza. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Satgas Penanganan Kawasan Hutan atau PKH kembali melakukan penertiban terhadap perkebunan dan pertambangan ilegal di dalam kawasan hutan. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah menegaskan penertiban ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR 15 Agustus lalu. Dalam konferensi pers, Jampitsus Febri Ardiansyah menyampaikan bahwa Satgas PKH telah menguasai kembali 3,3 juta hektar perkebunan kelapa sawit ilegal. Febri menyebut sebesar 915.000 hektar lahan telah diserahkan kepada kementerian terkait dan 833.000 hektar telah diberikan kepada PT Agrinas BUMN untuk dilakukan pengelolaan. Sementara 81.000 hektar lahan lainnya telah dikembalikan untuk fungsi kawasan Taman Nasional Tesonilo. Febri menyatakan bahwa Satgas PKH juga mengidentifikasi 4,2 juta hektar lahan usaha tambang yang beroperasi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan
dan akan segera dilakukan penertiban. Dapat kami sampaikan, Satgas PKH sebelumnya melakukan penertiban terhadap beberapa kebun sawit yang keberadaannya ilegal di kawasan hutan. Itu telah kita kuasai seluruhnya sebesar 3.314.022,75 hektar. Ini sudah kami serahkan kepada kementerian terkait seluas 915.206,46 hektar. Dan oleh kementerian terkait diserahkan ke PT Agrinas seluas 833.413,46 hektar. Yang kedua, kementerian terkait untuk mengembalikan fungsi hutan seluas 81.793 hektar merupakan kawasan Taman Nasional Teso Nilo. Sisanya penguasaan belum diserahkan seluas 2.398.816,29 hektar. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Satgas Garuda Merah Putih 2 TNI kembali berhasil melaksanakan misi airdrop bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Hingga hari Selasa 26 Agustus 2025, total bantuan yang sudah diterjunkan mencapai 91,4 ton atau setara 520 bundle. Dua pesawat C-130J Super Hercules milik TNI Angkatan Udara dengan nomor registrasi A1339 dan A1344 diterbangkan dari Yordania menuju wilayah sasaran. Sebanyak 64 personil terlibat dalam misi ini yang meliputi awak pesawat dan tim pendukung. Sepanjang 10 hari pelaksanaan, bantuan yang berhasil diterjunkan antara lain 17,8 ton di hari pertama, 10,3 ton di hari kedua, dan selanjutnya hingga total 91,4 ton. Misi penerbangan formasi dua pesawat berlangsung aman dan lancar dengan total waktu terbang mencapai 40 jam 10 menit. Seluruh pesawat kru dan juga personil pendukung dilaporkan dalam kondisi baik serta misi berjalan sesuai dengan rencana. Satgas Garuda Merah Putih 2 masih akan melanjutkan konsolidasi pada 29 hingga 30 Agustus sebelum melakukan ferry flight ke Mesir pada 31 Agustus dan dijadwalkan kembali ke tanah air pada 21 September 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan juga Institut Neuroscience Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau RSPON Profesor Dr. Mahar Marjono di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur pada Selasa sore. Prabowo menyatakan RS tersebut bukan hanya layanan, melainkan juga pusat pendidikan dan penelitian untuk dokter spesialis di bidang saraf dan otak. Prabowo mengaku mengenal secara pribadi sosok dokter dan intelektual yang namanya diabadikan sebagai RS tersebut. Mahar Marjono merupakan dokter Presiden Soeharto sekaligus mantan Rektor Universitas Indonesia. Dia pun berpesan kepada generasi penerus, Mahar Marjono ketika muda adalah pejuang 45, ikut angkat senjata melawan Belanda. Karena dulu Fakultas Kedokteran di Indonesia selalu merupakan anak paling pintar, begitupun dengan Mahar Marjono menjadi dokter medis. Prabowo pun membagikan kenangan ketika Mahar Marjono menjadi rektor UI, yang bersangkutan selalu terdepan membela mahasiswa yang melakukan demonstrasi ke pemerintah. Ketika tentara ingin menangkap mahasiswa UI dengan masuk kampus, sambung dia, Mahar Marjono berdiri terdepan dalam membela. Presiden Prabowo pun bangga melihat segala fasilitas yang ada di RSPON. Segala fasilitas yang ada di RSPON tidak kalah dengan layanan di RS Negara Maju. Saya punya suatu kebanggaan khusus karena kebetulan saya sempat kenal dengan Profesor Dr. Mahar Marjono. Saya sempat jadi pasien sebentar lah, namanya tentara, pernah kecelakaan beberapa kali, jadi sempat otak saya pun diperiksa oleh beliau. Diketok-ketok di sini dan di sana. Saya kenal Profesor Mahar Marjono dan waktu itu saya ingin katakan kepada generasi penerus,
Profesor Mahar Marjono waktu mudanya adalah pejuang. Hebatnya waktu itu, Profesor Mahar Marjono dikenal sering kritik pemerintah. Tapi at the same time beliau juga dokter pribadinya Pak Harto. Itulah seni ya zaman itu. Saya tadi keliling, saya melihat rumah sakit ini sekarang sudah secara fisik dan secara alat dan secara spesialis ahli-ahli, saya sudah melihat tidak kalah dengan rumah sakit yang terbaik di luar negeri. Adapun peresmian RS PON tersebut juga salah satunya berkat bantuan pemerintah Belanda. Tidak lupa, Prabowo berterima kasih kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Menkyu Sri Mulyani Indrawati yang ikut hadir hingga RS PON bisa difungsikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bangga atas kemampuan RS PON dalam melakukan operasi tumor otak. Salah satunya kemampuan RS PON yang kini dilengkapi alat medis yang canggih untuk layanan kesehatan saraf. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangganya atas kemampuan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dalam melakukan operasi tumor otak. Pernyataan ini disampaikan saat ia meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional di Rumah Sakit PON Mahar Marjono, Jakarta pada Selasa 26 Agustus 2025. Kepala negara juga menyoroti hadirnya peralatan robotik canggih sebagai bagian dari peningkatan layanan rumah sakit tersebut. Hari ini saya sangat bangga, rumah sakit yang sangat canggih, mampu sudah operasi tumor otak, mampu juga menghadapi Alzheimer, Parkinson's, mengatasi stroke, dan terapi untuk stroke dengan alat-alat yang paling baik. Sekali lagi terima kasih. Ini bukti bahwa kita ingin kerja keras. Terima kasih Menteri Kesehatan, terima kasih Menteri Keuangan yang terus mendukung, ya, dan juga terima kasih pihak luar negeri. Saya dapat dari laporan bahwa pemerintah Belanda juga membantu. Terima kasih dengan bantuan dari pemerintah Belanda atas dukungan untuk pembangunan Republik Indonesia. Pengembangan fasilitas Rumah Sakit PON mencakup 3 gedung utama, yakni Gedung C, D, dan E, yang kini menjadi bagian dari Institut Neuroscience Nasional. Gedung C difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan, mendukung peran Rumah Sakit PON sebagai rumah sakit pendidikan, serta pusat pengembangan kompetensi tenaga medis, termasuk pelatihan dokter spesialis dan seminar kesehatan. Sementara itu, Gedung D dikembangkan dengan sistem layanan berbasis klaster yang mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan dalam satu ekosistem terpadu. Fasilitas ini mencakup Autism Center, Epilepsy Center dengan pemantauan EEG, Rehabilitation Center berbasis teknologi, dan Stroke Center untuk penanganan stroke akut dan kronis secara menyeluruh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pasien di RS PON Mahar Marjono menyambut positif fasilitas baru dan teknologi canggih yang membantu proses pemulihan mereka. Kehadiran teknologi canggih ini menjadi harapan baru bagi proses pemulihan pasien dan pengembangan rumah sakit sebagai pusat rujukan nasional. Pasien di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Marjono, Jakarta Timur memberikan tanggapan positif atas fasilitas baru yang telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 26 Agustus 2025. Kehadiran gedung dan teknologi canggih ini dianggap membawa harapan baru dalam proses pemulihan mereka. Salah satu pasien yakni Mutia yang menjalani terapi robotik setelah didiagnosis FIM merasa peningkatan signifikan dan semangat yang lebih baik di lingkungan baru tersebut. Awal-awal itu pas awal pendarahan, saya merasakan sakit kepala hebat, mual muntah, pokoknya sampai muntahnya itu sampai udah nggak ada makanan lagi, tinggal reak-reak aja. Itu kekuatan kaki saya jadi lebih baik, alhamdulillah, dan ya semakin bagus pola jalannya.
Tak hanya Mutia, pasien lain Aslam Harahap dan Salman juga mengapresiasi pelayanan tepat waktu serta kenyamanan ruang perawatan yang kini lebih modern. Nggak ada keluhan sih. Pada saat kejadiannya nggak terasa apa-apa, biasa aja. Malah pada saat itu saya mau olahraga pagi, terus terjatuh aja, nggak bisa digerakkan kakinya sama tangannya. Kakinya nyeret. Ya, nggak bisa bergerak tangan sama kaki, tiba-tiba aja. Nah ini baru saya rasakan sih ya. Sungguh bagus bagus ya. Ini sangat membantu nanti untuk pasien ini. Lebih nyaman sih, tadi masuk kemarin nyaman ya. Awalnya saya lagi saum Yaumul Bid ya. Hari ketiga, ketika saya sholat asar, di rakaat keempat itu kok kaki saya yang kanan berat. Tapi belum berat, saya kebas. Kata saya, kenapa kaki saya kebas? Dari siang nggak kenapa-napa. Terus saya masih terusin sholat sampai salam. Begitu salam, saya mau bergerak sudah nggak bisa angkat kakinya. Nyaman. Pokoknya oke deh, oke-nya 3 kali. Pelayanan juga bagus. Semuanya dokternya, perawatnya pada baik, teknisinya baik semuanya. Presiden bangga melihat perkembangan rumah sakit yang kini setara dengan standar terbaik internasional. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah Indonesia dan bantuan dari Belanda dalam pembangunan fasilitas kesehatan. Saya hari ini sangat bangga, saya tadi keliling, saya melihat rumah sakit ini sekarang sudah secara fisik dan secara alat dan secara spesialis ahli-ahli, saya sudah melihat tidak kalah dengan rumah sakit yang terbaik di luar negeri. Terima kasih Menteri Kesehatan, terima kasih Menteri Keuangan yang terus mendukung, terima kasih semua unsur, dan juga terima kasih pihak luar negeri. Saya dapat dari laporan bahwa pemerintah Belanda juga membantu. Terima kasih dengan bantuan dari pemerintah Belanda atas dukungan untuk pembangunan Republik Indonesia. Dengan dukungan fasilitas terkini dan pelayanan berkualitas, RS Pon Mahar Marjono tidak hanya meningkatkan mutu layanan medis, tetapi juga menjadi sumber optimisme bagi pasien dan keluarga. Rumah sakit ini diharapkan terus berkembang sebagai pusat rujukan utama untuk penyakit syaraf dan otak di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Para dokter menyambut antusias peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan medis di tanah air. Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Marjono, Jakarta resmi dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 26 Agustus 2025. Peresmian ini disambut positif oleh dokter-dokter muda yang bertugas di rumah sakit tersebut. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga mengumumkan rencana pembangunan 30 fakultas kedokteran dan 500 rumah sakit berkualitas tinggi dalam 4 tahun ke depan. Dr. IGD RS Pon Dr. Ana melihat inisiatif ini sebagai langkah penting untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di Indonesia, sekaligus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Menurut saya itu adalah ide yang sangat baik, mengingat kita sangat tahu bahwa di seluruh dunia kita sangat kekurangan dokter. Jadi dengan rencana Bapak Presiden seperti itu pasti harus kita dukung dengan segenap kemampuan kita, karena itu adalah maksud yang sangat baik. Kalau saya pribadi kesannya pasti sangat bangga. Semoga gedung ini dan juga pelayanan yang kami berikan bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Selain itu, Dr. Lani, dokter patologi di RS Pon menyatakan kebanggaannya atas kehadiran gedung baru dan rencana besar pemerintah tersebut. Ia berharap pemerintah dapat terus mendukung dengan menyediakan alat kesehatan modern dan memberikan keringanan pajak agar biaya pelayanan medis semakin terjangkau. Senang, bangga karena memang udah hampir lebih dari 10 tahun kita mengabdi di sini dari awal RS Pon buka sampai jadi sebesar ini. Harapannya ya bisa membantu dan kesehatan masyarakat pada umumnya gitu, dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan otak. Harapannya pemerintah bisa menunjang alat kesehatan yang lebih maju. Harapannya juga biaya kesehatan lebih murah lagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 500 rumah sakit berkualitas di seluruh Indonesia hingga 2029 untuk meningkatkan layanan kesehatan terutama bagi penyakit kritis seperti stroke.
Kepala negara menekankan pentingnya akses kesehatan dan pendidikan yang merata sebagai kunci kesejahteraan bangsa. Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan rencana membangun 500 rumah sakit berkualitas di berbagai daerah hingga tahun 2029. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan nasional dan memastikan seluruh warga mendapat akses fasilitas kesehatan yang memadai, terutama untuk penyakit kritis seperti stroke. Prabowo menekankan pentingnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas agar pasien bisa mendapatkan penanganan tepat waktu dan menghindari resiko fatal. Ia percaya dengan dukungan kuat dari Menteri Kesehatan serta kementerian dan lembaga terkait, target pembangunan rumah sakit ini dapat terwujud. Jadi bagaimana caranya 500 rumah sakit berkualitas bagus harus ada di semua kabupaten Republik Indonesia. Tadi dikatakan kalau kena stroke 3 jam. Kalau dapat pelayanan 3 jam, selamat. Bisa aktif kembali. Lewat 5 jam, terapinya lama. Bisa jadi beban bagi keluarga. Harus bisa. Pertama, will dulu. Harus. Di hati kita, kalau kita punya niat, insya Allah kita akan mencapai itu. Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan wujud demokrasi sejati bagi sebuah negara. Ia menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dalam 2 sektor ini, yang menjadi kunci utama menuju kesejahteraan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Komisi 13 DPR dan pemerintah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah perwakilan musisi LMK-LMKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu siang. Dalam rapat ini, Komisi 13 bersama pemerintah telah menyepakati membentuk tim perumus untuk membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta Lagu. Dalam menyelesaikan persoalan royalti musik, Komisi 13 DPR dan pemerintah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah perwakilan musisi, LMK, LMKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu siang. Dalam rapat tersebut, Komisi 13 DPR bersama pemerintah menyepakati membentuk tim perumus untuk membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta Lagu. Pembentukan ini dilakukan agar dapat menyelesaikan persoalan royalti musik yang belakangan menjadi sorotan publik. Adapun yang hadir dalam rapat koordinasi itu, Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya, Wakil Menteri Hukum Edi Hiarik, dan sejumlah musisi tanah air seperti Ariel Noah, Judika, Bunga Citra Lestari atau BCL. Nah, yang pertama, sebenarnya tadi pagi kami sudah bicara dengan di Komisi 13 dengan Dirjen Haki tadi, banyak masukan-masukan yang sudah disampaikan, dan rapat siang ini melanjutkan bahwa pertama ini kita transfer dari usulan perorangan yang diajukan di Balik ke Komisi 13, dan kemudian siang ini juga kesepakatan pembentukan tim perumus untuk mulai membahas materi undang-undang hak cipta ini. Ini jadi tadinya revisi jadi undang-undang baru nih. Ya, nanti kita lihat. Jadi itu intinya itu. Karena tadinya kita mau revisi kan, tapi ini bukan hanya soal royalti ini aja, tapi menyangkut banyak hal, menyangkut hak cipta. Yang tadi tadi pagi di Komisi 13 dengan Dirjen Haki kita bahas juga, dan banyak masukan-masukan yang berkaitan dengan hak cipta tersebut. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rizal yang menyambut baik gagasan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan kampung haji di Arab Saudi. Menurutnya, pembangunan kampung haji ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto berencana akan membangun kampung haji yang berada di Arab Saudi. Rencana ini menjadi misi khusus pemerintah yang nantinya akan melibatkan salah satunya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Ihwal rencana pembangunan kampung haji ini pun mendapatkan apresiasi langsung dari Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rizal. Cucun menilai pembangunan kampung haji akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah kita juga harus melihat peluang-peluang dalam pelaksanaan haji dan umroh. Apalagi gagasan Pak Presiden membuat kampung haji, bahkan sudah dikunjungi
itu bagian daripada terobosan baru yang nanti efek daripada ekonominya juga itu akan tumbuh kembang muter ya, yang jemaah haji Indonesia, jemaah umroh kita ini tidak keluar tapi tetap bekerja sama dengan pemerintah Saudi, Indonesia juga sama bisa diuntungkan. Ya, itu salah satunya. Kita sambut baik gagasan dari Kampung Haji, terutama sekarang mengelola orang yang setiap tahun bermasalah ini dengan Kementerian Haji kita punya harapan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Berdasarkan RAPBN 2026, anggaran transfer ke daerah atau TKD akan menurun sebesar 24,8% menjadi 650 triliun rupiah. Anggota Komisi 11 DPR Haris Turino ini menghimbau kepada daerah agar mencari sumber pendapatan daerah lainnya agar tidak membebani rakyat. Pajak bumi dan bangunan PBB kini menjadi andalan utama daerah untuk meningkatkan pendapatannya. Setelah keluarnya hasil dari RAPBN 2026 bahwa anggaran transfer ke daerah atau TKD turun sebesar 24,8%. Berbagai daerah pun beramai-ramai menaikkan pajak PBB hingga menuai beragam polemik di masyarakat karena dianggap pemberatan dan angka peningkatan yang terlalu ekstrim. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menanggapi hal tersebut. Ia memahami bahwa daerah perlu mencari sumber pendapatan asli daerah atau PAD lainnya. Namun ia meminta agar daerah lebih kreatif dan tidak membebani rakyat kecil lewat menaikkan tarif PBB. Harus dikomunikasikan, masyarakat bisa terima. Kenaikan PBB toh terjadi di Jakarta juga terjadi sebelumnya. Asal nomor 1 komunikasinya benar, nomor 2 dilakukan secara gradual, ya kan? Nomor 3 dikecualikan untuk beberapa, misalkan guru, ya kan, pensiunan TNI, Polri, ini dikecualikan lah. Orang-orang yang sudah berjasa kepada Republik ini dikecualikan untuk yang kecil, ya kan. Kalau yang besar ya memang bolehlah dikenakan tarif PBB yang jauh lebih mahal, tapi jangan membebani rakyat yang kecil. Negara hadir untuk rakyat kecil. Selain itu, ia meminta agar pemerintah daerah bisa mengkomunikasikan berbagai kebijakannya dengan baik ke masyarakat. Komunikasi yang buruk kerap kali menjadikan sesuatu kebijakan tidak bisa diterima saat sudah disusun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya resmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum West Hope di Jakbar. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia buka suara atas fenomena kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum swasta. Bahlil menegaskan akan memperkuat peran PT Pertamina dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM masyarakat.
Pemerintah akan memperbanyak suplai BBM untuk masyarakat melalui Pertamina. Sementara itu, Bahlil mengatakan pemerintah pusat telah menyalurkan kuota suplai BBM kepada perusahaan pengelola SPBU swasta dalam jumlah yang sama dengan tahun kemarin. Bahlil menambahkan, setiap perusahaan pengelola SPBU swasta disebut juga menerima tambahan kuota senilai 10% suplai BBM. Saya ingin mengatakan bahwa semua perusahaan-perusahaan swasta itu telah mendapatkan kuota impor yang jumlahnya sama dengan 2024 ditambah dengan 10%. Dan saya ingin mengatakan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ya. Jadi Pertamina kita yang akan memperkuat kita. Sebagai informasi, sejumlah produk BBM di SPBU Shell Indonesia kosong pada Rabu kemarin. Presiden Direktur dan Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian mengatakan, produk BBM dimaksud diantaranya Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro Plus. Dari Jakarta, Dima Lau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menerjunkan komitmen dalam transparansi keuangan daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan laporan realisasi APBD secara terbuka. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi ibu kota. Ada 147 kelas dan ini adalah konferensi pers pertama kali yang pernah terjadi di Republik ini mengenai APBD. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD secara terbuka kepada publik. Dalam laporannya, Pramono juga mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi Jakarta berjalan stabil. Inflasi berhasil terjaga dan kesempatan kerja semakin terbuka lebar bagi masyarakat. Pemerintah Jakarta berharap pengelolaan APBD dapat terus dilakukan secara transparan dan juga profesional, sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh warga Jakarta. Realisasi APBD 91,34 triliun, pendapatan daerah sudah mencapai 43,65 triliun. Jakarta kurang lebih 10-15% di atas pendapatan nasional. Problem utama di Jakarta adalah Gini rasio atau disparitas kaya miskin. Sudah mengeluarkan apa yang disebut dengan Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan program pangan bersubsidi. Laporan realisasi APBD ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari, Sulawesi Tenggara pada 26 Agustus 2025. Menurutnya kehadiran SRMP di Kendari sejalan dengan ikhtiar Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memperkuat generasi muda yang mandiri, kreatif, dan adaptif. Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha berkesempatan mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa 26 Agustus 2025 untuk menyaksikan bagaimana program prioritas dari Presiden Prabowo berjalan. Sebuah realisasi visi mulia Presiden Prabowo melalui Kemensos RI dalam menghadirkan pendidikan yang merata, inklusif, dan juga berkualitas untuk seluruh anak bangsa. Kehadiran SRMP di Kendari juga dinilai sejalan dengan ikhtiar Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memperkuat generasi muda yang mandiri, kreatif, dan juga adaptif. Niat mulia dari Presiden kita, Presiden Prabowo, untuk sekolah rakyat ini. Jadi ini sebuah niatan yang mulia bahwa seluruh anak Indonesia harus mempunyai akses pendidikan. Seluruh anak Indonesia harus mempunyai cita-cita yang setinggi-tingginya. Tentu kita harus memberikan kesempatan melalui sekolah rakyat ini agar cita-cita mereka tidak terputus karena ketidakmampuan bersekolah. Jadi tepuk tangan untuk Presiden kita. Lebih lanjut, ia menyampaikan kolaborasi antara pemerintah pendidikan dan ekosistem kreatif akan melahirkan generasi unggul yang bukan hanya siap berkreasi tapi juga membawa Indonesia semakin berdaulat di kancah global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum West Hub di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Fasilitas SPKLU West Hub ini merupakan bagian dari peningkatan fasilitas dari upaya PLN guna memperluas ekosistem kendaraan listrik berkelanjutan, khususnya di wilayah perkotaan.
Dengan dihadiri jajaran Forkopimda Jakarta Barat, SPKLU West Hope resmi diluncurkan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum West Hope ini diperluas sebagai langkah guna mewujudkan green energy di wilayah perkotaan, sebagai stasiun pengisian daya mobil listrik yang jumlah peminatnya kian hari makin bertambah. SPKLU ini hadir dan ditempatkan di sejumlah titik-titik strategis yang mudah diakses oleh masyarakat luas. SPKLU ini dirancang dengan sistem teknologi fast charging dan sistem monitoring digital hingga dapat menghemat waktu saat melakukan pengisian daya, di mana efisiensi waktu ini dapat membantu masyarakat perkotaan yang memiliki mobilitas tinggi. General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moh Ande Amcaminurdin menjelaskan bahwa kehadiran SPKLU West Hope ini bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur, melainkan bagian dari transisi energi di mana masyarakat perkotaan kini mulai beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil menjadi bahan bakar ramah lingkungan. Selain itu, PLN juga akan berkolaborasi dengan lintas sektor guna mewujudkan ekosistem energi bersih dan sehat serta bebas emisi, khususnya di wilayah perkotaan. Jadi hari ini ya kami di Jakarta Raya kerjasama sama WSH yang ada di Jakarta Barat dan juga Pak Wali Kota ini malah meresmikan SPKLU yang ada di WSH. Adalah 2 unit SPKLU dari kotanya ada 4 noto, ini semuanya selesai. SPKLU yang ada di WSH ini adalah masuk kepada SPKLU fast charging. Ada 50 kW dan juga ada yang 100 kW. Ya, alhamdulillah WSH ini adalah salah satu SPKLU yang ramai di Jakarta Barat. Ya, transaksinya rata-rata ada lebih dari 40 mobil lah yang di sini yang bisa kita setiap hari. Sebagai informasi, saat ini lebih dari 580 unit SKLU telah tersedia di area publik, dengan sebaran 306 di berbagai lokasi berbeda, di mana hal ini dapat memudahkan warga yang memiliki kendaraan listrik untuk melakukan pengisian daya, tanpa khawatir kehabisan daya. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo minta percepat birokrasi proyek Waste to Energy dengan target administrasi selesai 3 bulan. Menteri Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan memangkas keterlibatan pihak agar proses lebih sederhana dan juga proyek bisa cepat terrealisasi. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk mempercepat proses birokrasi pembangunan proyek Waste to Energy, yaitu pengolahan sampah menjadi energi listrik. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara Jakarta pada Senin 25 Agustus 2025. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa tahap awal proyek sudah selesai dan peraturan Presiden tinggal menunggu penerbitan dalam 1 atau 2 hari ke depan. Namun proses administrasi diperkirakan membutuhkan 6 bulan. Sementara pembangunan fisik akan memakan waktu 1,5 tahun sehingga proyek direncanakan selesai dalam 2 tahun. Presiden Prabowo Subianto menginginkan proses administrasi dipercepat dengan target rampung hanya 3 bulan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah akan memangkas keterlibatan banyak pihak agar birokrasi menjadi lebih sederhana dan efisien sehingga proyek dapat segera direalisasikan. Tadi saya melaporkan tugas dari Bapak Presiden mengenai waste to energy, ya, di mana pengelolaan sampah kita berpuluh-puluh tahun nggak selesai. Saya tadi mengatakan kami sudah selesai tanda tangan, tinggal nunggu Perpres 1-2 hari ini turun, maka proses 6 bulan untuk administrasi, 1,5 tahun untuk pengerjaan, mudah-mudahan 2 tahun persoalan sampah kita bisa atasi. Tapi tadi Presiden menegur kami, jangan 6 bulan administrasi, 3 bulan kalau bisa, sehingga 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan, ya. Kalau dulu kan ada tipping fee, melibatkan bupati, gubernur, DPRD, kabupaten, DPRD provinsi, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri apa lagi ya, Menteri Energi, kemudian PLN, ini enggak. Dari Danantara kontrak dengan PLN dikerjakan, ya izinnya dari SDM selesai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Danantara Indonesia ditunjuk secara resmi untuk mengelola proyek Waste to Energy. CEO Danantara Rosan Ruslani mengunjungi fasilitas Weiming Yongqiang WTI di Wenzhou untuk melihat langsung teknologi bersertifikasi AAA pada 25 Agustus 2025.
Dalam rangka kunjungan kerja ke China, CEO Danantara Rosan Ruslani mengunjungi fasilitas Weiming Yongqiang WTE di Wenzhou untuk melihat langsung teknologi bersertifikasi AAA dengan emisi gas buang lebih rendah dari standar EU dan kapasitas 3.200 ton per hari. Membangun ekonomi sirkular Indonesia. Rosan juga melakukan diskusi mendalam mengenai WTI, manufaktur, serta research and development untuk membuka peluang proyek di Indonesia, termasuk pembangunan PLTBU berskala besar pertama di Bali dan produksi nikel PT Jiama New Energy di Wedabai. Kunjungan ini menggambarkan Danantara yang membangun kolaborasi dengan berbagai perusahaan global untuk memperkuat ketahanan energi dan mengembangkan ekosistem ekonomi sirkular, sejalan dengan visi net zero emission demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah kembali menyoroti peran platform digital dalam menjaga ruang informasi yang sehat. Dalam diskusi media massa bersama pemerintah, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam menangani konten bermuatan disinformasi, fitnah, dan kebencian. Dalam diskusi antara media massa dan pemerintah pada Selasa 26 Agustus, ditegaskan bahwa platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum terkait penanganan konten disinformasi, fitnah, dan kebencian. Pemerintah menekankan pentingnya peran aktif platform dalam menjaga ruang digital yang sehat, serta mencegah penyebaran konten yang dapat merusak demokrasi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan keprihatinannya atas maraknya DFK di internet. Ia memperkenalkan kanal resmi Cek Fakta milik PCO, @cekfakta.ri, sebagai langkah konkret melawan hoax, serta mengapresiasi media massa yang telah memiliki platform verifikasi sendiri. Ia juga mendorong media lain untuk turut mengembangkan sistem Cek Fakta secara mandiri. Yang makin ke sini, itu nggak hanya makin serius, tapi makin profesional. Ya, makin profesional. Dan ini bisa saja tidak hanya membuat kegaduhan, tapi juga meresahkan, bisa memecah belah bangsa, bahkan bisa menghambat pembangunan kita. Karena PCO sebenarnya, pemerintah nggak mau memonopoli cek fakta, tapi kan harus ada yang memulainya, harus ada yang menginisiasinya. Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan bahwa platform wajib melakukan moderasi konten secara mandiri. Menurutnya, kepatuhan ini penting untuk menjaga kualitas ruang digital, sekaligus memastikan layanan platform tetap aman dan terpercaya bagi pengguna. Para platform, utamanya yang kita sebut sebagai user generated content ini, sebenarnya kan di pihak mereka itu ada kewajiban mereka untuk melakukan moderasi konten secara mandiri. Jadi mereka bisa melihat konten-konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan kita untuk bisa dilakukan filtering bagi. Jadi by system nanti pihak platform ini jika tidak mematuhi akan kena sanksi administratif, mulai dari teguran, penjatuhan denda yang langsung masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak, hingga kepada pemutusan akses dan delisting dari penyelenggara sistem elektronik di negara kita. Bukan kita mau membungkam atau menghalangi kebebasan. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi Digital Angga Raka Prabowo menambahkan bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif ruang digital, termasuk fenomena komentar bot yang dapat mencederai demokrasi. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pembungkaman, melainkan perlindungan terhadap publik dari manipulasi digital. Pribadi sampaikan kepada para pemilik platform yang beroperasi di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia gitu loh. Jadi kalau memang ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas itu masuk dalam kategori DFK, kita juga meminta platform untuk secara by system, by otomatis juga menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau teman-teman juga lihat misalnya di salah satu platform, komen-komennya itu engineering by robot. Kita meminta platform juga menindak hal ini. Bukan kita mau membungkam atau
menghalangi kebebasan berekspresi, penyampaian aspirasi, berpendapat. Ya di dalam koridor dalam demokrasi boleh, silahkan. Tapi di dalam koridor yang baik, bukan hal yang untuk anarkis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Melalui sidang pleno yang digelar dengan musyawarah dan mufakat, Budi Satrio Djiwandono resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Karang Taruna Masa Bakti 2025-2030. Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan peran Karang Taruna sebagai agen transformasi sosial, sekaligus rumah besar pemuda Indonesia yang mandiri dan kreatif dalam memberdayakan masyarakat. Dalam semangat kebersamaan, bendera Pataka Karang Taruna berkibar sebagai tanda dimulai langkah baru. Melalui sidang pleno yang digelar dengan musyawarah dan mufakat, Budi Satrio Djiwandono resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Karang Taruna Masa Bakti 2025 hingga 2030. Momentum ini menandai pengukuhan Budi Satrio Djiwandono sebagai Ketua Umum Karang Taruna, membuka langkah baru bagi pemuda Indonesia dalam membangun bangsa. Membarkan semangat dan jiwa sosial, keterpanggilan untuk turun ke bawah, ke desa-desa, ke tapak paling bawah, untuk hadir mengintervensi, memberikan harapan. Dalam Temu Karya Nasional 9 Karang Taruna di Jakarta, pada 24 Agustus 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan peran Karang Taruna sebagai agen transformasi sosial, sekaligus rumah besar pemuda Indonesia yang mandiri dan kreatif dalam memberdayakan masyarakat, serta berkontribusi dalam mewujudkan target nasional. Pertama, langkah strategisnya adalah penguatan organisasi dan kaderisasi. Digitalisasi Karang Taruna ini sudah nggak bisa dihindari lagi. Kemudian kolaborasi multi pihak. Karang Taruna menjadi gerakan nasional pemberdayaan sosial. Dan yang terakhir, Pak Budi, titipan saya fokus pada isu strategis nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten terus menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan remaja melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Setelah berhasil dilaksanakan di sejumlah sekolah dan wilayah prioritas, tahun ini Pemkab Pandeglang resmi memperluas jangkauan program ke lebih banyak sekolah dari tingkat dasar atau SD hingga SMP. Pemkab Pandeglang berkomitmen mendukung program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto dengan memperluas jangkauan penerima. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Pandeglang saat peluncuran program MBG di SMP Negeri 1 Labuan. Perluasan program MBG ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda. Program MBG di Pandeglang saat ini telah menjangkau 8 kecamatan dengan sasaran 3.000 lebih siswa di setiap kecamatan. Setiap pelajar mendapatkan menu sehat dan seimbang mulai dari karbohidrat, protein, sayur hingga buah. Program MBG akan merata sampai tingkat SD hingga SMA, serta terjamin kualitasnya baik dari kebersihan maupun higienis. Satu program Pak Prabowo yang patut kita apresiasi karena ini bagian daripada untuk pemenuhan gizi putra-putri kita supaya bagaimana putra-putri kita menjadi putra-putri yang cerdas, putra-putri yang kapabel, yang intelektual, juga bisa menjadi pemimpin di masa depan. Untuk makan bergizi gratis mayoritas di Kabupaten Pandeglang sudah diluncurkan di beberapa titik. Nanti kita dari pendidikan ada beberapa sekolah yang sudah tercover makan bergizi gratis dan ada beberapa sekolah yang belum tercover oleh makan bergizi gratis ini. Yang jelas ini insya Allah semua Kabupaten Pandeglang mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMK, SMA, nah ini mudah-mudahan bisa tercover karena salah satu kendalanya hari ini adalah terkait dapur umum. Maka dapur umum ini yang akan terus kita gencarkan supaya bagaimana dapur umum ini bisa tumbuh berdiri di masing-masing kecamatan untuk memenuhi menyuplai makan bergizi gratis ke masing-masing sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang. Yang terpenting adalah bagaimana lewat makan bergizi gratis ini putra-putri kita bisa tumbuh, cerdas, berkembang, dan bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Karena tujuan makan bergizi gratis ini adalah untuk bagaimana untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Sejumlah siswa menyambut positif program ini, diantaranya Dina Alfarahma, siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Labuan yang mengaku senang dengan adanya MBG yang membantu kebutuhan gizinya sehari-hari. Senang bisa dapat makan gratis dari Pak Prabowo, rasanya enak. Ya. Ayam, ada sayuran, ada nasinya, ada susu sama ada kuahnya.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang optimis dengan dukungan berbagai pihak, program makan bergizi gratis akan menjadi langkah nyata dalam mempersiapkan generasi emas yang sehat, berprestasi, dan berdaya saing di masa depan. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Cabuli siswi oknum guru di SMPN 13 Bekasi jadi tersangka. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, untuk Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran televisi digital Anda agar Anda bisa menyaksikan berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, pemirsa. Informasi kami lanjutkan. Polda Metro Jaya menangkap Rahmat Syukur terkait kasus pembunuhan pegawai Bank Muhammad Ilham Pradipta di Unggaran Barat, Kabupaten Semarang. Rahmat Syukur ditangkap karena diduga menyediakan tim pantau dan tim IT untuk membuntuti aktivitas korban. Tim Jatanras Polda Metro Jaya awalnya mendatangi rumah Rahmat Syukur di kawasan Candisari, Semarang. Namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. Setelah penyisiran, petugas berhasil mengamankan Rahmat di Unggaran Barat tanpa ada perlawanan. Dalam penangkapan, Rahmat terlihat memakai kemeja hitam dan hanya tertunduk lesu saat dibawa ke Polda Metro Jaya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam, Rahmat berperan menyediakan tim pantau untuk mengikuti kegiatan korban, serta tim IT untuk melacak aktivitasnya. Hingga kini polisi telah menangkap 15 tersangka dalam kasus ini, termasuk Dwi Hartono yang diketahui sebagai motivator dan pengusaha bimbel. Natania Astria, Sinpo TV melaporkan. Oknum guru SMP Negeri 13 Kota Bekasi yang dijemput KPAD dan diserahkan ke polisi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Bekasi Kota. Pelaku oknum guru tersebut ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pencabulan terhadap anak didiknya di sekolah. Joko, oknum guru olahraga SMP Negeri 13 Kota Bekasi, hanya bisa tertunduk saat ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap anak didiknya sendiri. Joko digiring petugas di kantor polisi dengan menggunakan baju orange bertuliskan tahanan. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, mengatakan pelaku melakukan pelecehan kepada siswinya yang masih berusia 14 tahun saat berada di ruang OSIS sekolah. Bahkan, perbuatan bejat itu sudah dilakukan pelaku hingga 3 kali dan membuat korban mengalami trauma berat hingga pernah mencoba melukai diri sendiri. Kejadian pada hari Kamis 14 Agustus ketika korban bersama rekan-rekannya berada di ruang OSIS SMP yang ada di Kota Bekasi. Kemudian pelaku masuk dan pelaku ini merupakan salah satu guru di sekolah tersebut dan juga selaku pembina OSIS. Luar biasa. Kemudian siswa-siswi yang lain keluar, kemudian pelaku ini dari belakang memegang korban, jadi dirangkul dari belakang, kemudian juga memegang
bagian intim yang di atas, kemudian juga memegang bagian intim yang di bawah daripada korban. Dan menurut pengakuan korban, ini pelaku sudah 3 kali melakukan perbuatan tersebut. Jadi bukan yang tanggal 14 Agustus itu bukan yang pertama, tapi sudah yang ketiga kali. Kemudian korban dengan adanya perbuatan itu merasa shock, kemudian juga belajar juga kurang ini, kemudian orang dan berupaya untuk melukai diri sendiri. Dan ini juga kami juga sudah, kemudian orang tuanya melaporkan ke Polres, kemudian kita amankan daripada pelaku tersebut. Dan kami juga sudah berkomunikasi kaitan dengan psikologi terhadap anak tersebut kepada KPAD, yaitu Komisi Perlindungan Anak Daerah, dan juga dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Kota Bekasi. Terduga pelaku JO yang berusia 59 tahun ini merupakan guru olahraga sekaligus pembina OSIS di sekolah tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Kasus ini terungkap setelah ratusan alumni dan orang tua murid melakukan aksi demo di depan sekolah pada Senin 25 Agustus 2025 kemarin. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polrestabes Medan menangkap seorang pria yang diduga melakukan penyekapan dan juga pembunuhan terhadap seorang wanita di rumahnya di Jalan Pukat Tua, Medan, Sumatera Utara pada Senin 25 Agustus 2025. Polisi mengamankan barang bukti berupa gunting yang digunakan pelaku menyiksa korban hingga tewas. Pelaku berinisial DC ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan di rumahnya di Jalan Pukat Tua, Medan, Sumatera Utara pada Senin 25 Agustus 2025. Polisi menangkap pelaku karena diduga pelaku melakukan penyekapan dan pembunuhan terhadap seorang wanita di rumahnya di Jalan Pukat Tua, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 24 Agustus 2025. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti, di antaranya gunting yang digunakan pelaku melukai korban, sprei dan bercak darah yang ada di dalam kamar tempat korban disiksa. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggalkan dunia itu dilatar belakangi sakit hati pelaku terhadap korban. Pelaku yang merupakan residivis kasus penganiayaan terhadap kekasihnya beberapa tahun lalu itu dendam dengan korban karena gagal mengurus perkaranya di kantor polisi hingga akhirnya pelaku harus menjalani hukuman. Bagian tubuh dari tangan, kepala, tangan, kaki, badan. Kemudian dari kaki ada beberapa tusukan yang diduga dilakukan dengan menggunakan gunting. Ini adalah bahwa sakit hati. Pernah kepada si korban untuk mengurus perkara tersebut. Ternyata tidak dilakukan pengurusan sehingga pelaku ini menjalani hukuman dan sampai dengan di LP. Maka modusnya tindakan yang dia terima selama di sana itu dilakukan oleh pelaku. Seperti diketahui, korban disekap dan dianiaya pelaku di rumahnya sejak akhir tahun 2024 hingga akhirnya dikabarkan tewas pada Minggu 24 Agustus 2025. Untuk menutupi jejak, sebelum meninggal dunia dalam keadaan sekarat, pelaku lebih dulu membawa dan meninggalkan korban di rumah sakit bersama 2 rekan pelaku. Kasus ini bisa terungkap dari hasil penyelidikan petugas Satreskrim Polrestabes Medan yang mendapatkan informasi dari masyarakat atas meninggalnya korban dalam keadaan tubuh penuh siksaan senjata tajam. Polisi lalu melakukan penggeledahan dan menangkap pelaku di rumahnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, kontributor Sinpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali mengungkap kasus penyalahgunaan BBG bersubsidi. Dari hasil pengungkapan, aparat menetapkan seorang tersangka yang diduga melakukan pengoplosan LPG 3 kg menjadi LPG 12 kg yang dilakukan sejak 2023 lalu di wilayah Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali.
Tersangka Simplicius Anggul asal Nusa Tenggara Timur ini ditangkap aparat kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali atas dugaan melakukan pengoplosan LPG bersubsidi 3 kg menjadi 12 kg di wilayah Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali. Simplicius diduga mengoplos LPG bersubsidi 3 kg ke 12 kg dengan cara memindahkan isi LPG bersubsidi tersebut ke dalam tabung LPG 12 kg. Tujuan pengoplosan itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di tengah kelangkaan LPG 3 kg di daerah Bali. Dari setiap tabung yang juga tersangka oplos bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp152.000. Dengan rincian membeli LPG 3 kg sebesar Rp23.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp175.000 setelah isinya dipindahkan ke tabung 12 kg. Tersangka mengaku melakukan pengoplosan seorang diri dan juga sudah sejak 2023 lalu. Sedangkan pasokan LPG 3 kg dia dapat dari seorang berinisial LCR di daerah Sange, Abian Semal, Badung yang juga saat ini jadi buruan aparat. Dalam sekali pembelian, tersangka biasanya memesan hingga 50 tabung. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali AKBP Inengah Sadiarta mengatakan masih memburu pelaku yang memasok LPG 3 kg kepada tersangka tersebut. Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang mengeluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg di sejumlah daerah di Bali. Jadi dari pengungkapan ini juga kita terus pelajari nih ya, apakah ada TKP lain atau pelaku lain ya, sehingga bisa memastikan bahwasanya kelangkaan itu ya terjadi sebabnya karena apa? Ya, apakah karena apa mungkin dari distribusi? Ya, ini juga kita harus berkomunikasi dengan stakeholder yang lain untuk memetakan secara pasti ya penyebab kelangkaan ini seperti apa. Salah satunya kasus ini ya? Ya, kasus ini juga ya tentu kalau sudah ada perbuatan curang itu kan mempengaruhi distribusi ke masyarakat ya. Ini berkoordinasi dengan stakeholder ya untuk memastikan sebenarnya ini apakah karena distribusinya yang itu masih nanti dibicarakan oleh Pak Direktur ataupun dari tim kami ya. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan tabung gas LPG 3 kg, tabung LPG 12 kg, serta belasan pipa besi dan juga peralatan yang digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal penyalahgunaan BBM bersubsidi. Atas perbuatannya tersebut, tersangka Simplicius dijerat dengan pasal 40, angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV, melaporkan. Seorang pekerja tersengat listrik saat memasang baliho atau papan reklame di Jalan Panglima Batur Barat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Korban mengalami luka bakar serius serta kondisi tubuhnya sangat lemah. Sementara proses evakuasi dilakukan menggunakan tali oleh petugas PLN dan relawan gabungan. Kejadian terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat saat korban bersama rekannya mengganti spanduk lama dengan yang baru. Saksi mata bernama Jali yang berada di warung kopi dekat lokasi mengaku mendengar suara letusan keras yang diduga akibat sengatan listrik. Evakuasi korban membutuhkan waktu cukup lama. Petugas PLN dan relawan gabungan harus mengikat tubuh korban menggunakan tali sebelum diturunkan perlahan dari ketinggian. Korban kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru untuk mendapatkan perawatan intensif. Humas Rumah Sakit Daerah Idaman, Yudi, menjelaskan korban mengalami luka bakar dan akan menjalani tindakan medis debridement. Sementara itu pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di sekitar papan reklame tempat insiden terjadi. Aura Desmita, Simpo TV, melaporkan. Seorang bayi laki-laki ditemukan warga dalam tas plastik kuning di Kelurahan Karang Taruna, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Rabu 27 Agustus 2025. Diduga bayi tersebut belum lama dilahirkan lantaran terdapat bercak darah dan tali pusar yang juga masih basah. Warga pun langsung mengevakuasi ke Puskesmas Pelaihari. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di semak-semak di Jalan Petesan, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Rabu 27 Agustus 2025 siang. Bayi tersebut pertama kali ditemukan seorang perempuan berusia 50 tahun saat melihat tas plastik belanja berwarna kuning tergeletak yang ternyata berisi bayi tanpa sehelai kain pun. Bidan di Puskesmas setempat menyebutkan kondisi bayi masih dipenuhi bercak darah dan tali pusar yang masih basah, mengindikasikan belum lama dilahirkan.
Taufik Rahman, warga lainnya menjelaskan bayi tersebut sudah dikerumuni semut sehingga langsung ia evakuasi menggunakan mobil pribadi ke puskesmas terdekat. Barang bukti berupa tas plastik juga sudah diamankan. Sementara kasus penemuan bayi ini masih dalam penanganan Polsek Pelaihari bersama Dinas Sosial Tanah Laut. Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di depan rumah kos Jalan Berantas, Mitra Graget, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, yang diduga kuat menjadi korban pembunuhan. Polisi sudah mengamankan seorang terduga pelaku, sementara motif pembunuhan masih didalami petugas. Peristiwa penemuan mayat ini pertama kali diketahui warga menjelang waktu sholat maghrib saat mendengar suara gaduh dari luar rumah. Sejumlah saksi menyebutkan korban sudah tergeletak di depan kosan dalam kondisi bersimbah darah, sehingga warga segera melaporkan ke pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Tegal Kota AKP Eko Setiabudi membenarkan kejadian ini dan menyatakan pihaknya masih melakukan penyidikan untuk mengungkap motif serta peran terduga pelaku yang sudah diamankan. Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina Tegal untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor warga di Jalan Peres dekat Restoran Kaya Rasa Semarang Utara, Jawa Tengah terekam CCTV pada 25 Agustus 2025 dini hari. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku membawa lari satu unit sepeda motor yang sedang diparkir di pinggir jalan. Ini adalah hasil rekaman CCTV lingkungan warga di Jalan Peres dekat Restoran Kaya Rasa Semarang Utara, Jawa Tengah pada Senin 25 Agustus 2025 dini hari. Dua orang pria terlihat tengah mengincar satu unit motor yang sedang terparkir di pinggir jalan tersebut. Satu pelaku yang menggunakan sweater putih memantau lokasi, sedangkan satu pelaku lain yang menggunakan baju hitam dan topi menuju motor trail yang diincar berjenis Honda CR-V. Memastikan kondisi aman, pelaku berbaju hitam kemudian merusak kunci kontak motor trail incaran dan mendorongnya. Setelah didorong, kedua pelaku lalu menyalakan dan membawa kabur motor tersebut. Leni Ananda Anggraini, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ojek laut yang sebelumnya dikabarkan hilang di perairan Tanjung Ular, Bangka Barat ditemukan selamat pada 26 Agustus 2025. Kapal korban ditemukan dalam keadaan terapung dan mati mesin. Beruntung korban masih selamat dan berada di atas kapal tersebut. Seorang ojek laut yang sebelumnya dikabarkan hilang di perairan Tanjung Ular, Bangka Barat saat akan menjemput anggota Satgasus PT Timah ditemukan selamat pada 26 Agustus 2025. Sebelumnya, tim SAR gabungan menerima informasi dari keluarga korban pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat bahwa korban beserta kapal Speed yang digunakan berhasil diselamatkan oleh nelayan yang melintas di sekitaran perairan Air Hitam, Jambi. Kapal korban ditemukan dalam keadaan terapung dan mati mesin. Beruntung korban masih selamat dan sehat berada di atas kapal tersebut. Selanjutnya, korban beserta kapalnya kemudian ditarik menuju Pelabuhan Limbung. Tim SAR bergegas menuju lokasi keberadaan kapal yang menarik korban untuk mengawal perjalanan hingga menuju Pelabuhan Limbung. Kepala Kantor SAR Pangkal Pinang, Imade Oka Astawa, menyatakan bahwa korban diserahkan kepada pihak keluarga setelah dicek kondisi kesehatannya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.